Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Tursilawati dari SMP Negeri 12 Purworejo. Kita akan bersama-sama belajar matematika dengan mudah dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Sebelumnya kita ingat lagi ya apa yang sudah kita pelajari kemarin. 3 ditambah 2. Ingat ya, selalu menghadap ke kanan dan dimulai titik awal itu dari 0. 3 positif, maka maju 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sampai di titik pertama, yaitu di titik ketiga. Ditambah, maka tidak berubah arah. Ditambah berapa? Ditambah 2, maju 2 langkah. 1, 2. Nah, sampai di titik yang kedua, maka hasil 3 ditambah 2 adalah dari titik 0 sampai titik yang terakhir, sampai ke 5. Ini hasilnya. Hasilnya adalah 5. Berikutnya, min 2 ditambah 5. Ingat, awalnya selalu menghadap ke kanan dan dimulai dari 0. Negatif 2, maka mundur 2 langkah. 1, 2. Sampai di titik yang pertama, negatif 2. Kemudian ditambah, maka tidak berubah arah. Ditambah berapa? Ditambah 5. Maka dari titik yang pertama ini maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai di titik yang kedua, di titik 3. Maka hasil dari min 2 ditambah 5 adalah mulai dari 0 sampai titik terakhir, sampai ke titik 3. Jadi hasilnya adalah 3. Contoh berikutnya, negatif 3 ditambah negatif 2. Mulai dari 0, selalu menghadap ke kanan, negatif 3, maka mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Titik yang pertama sampai di titik negatif 3. Berikutnya ditambah, maka arahnya tetap negatif 2. Mundur 2 langkah lagi. 1, 2, maka si katak sampai di titik yang kedua, di titik negatif 5. Jadi hasilnya mulai dari 0 sampai ke titik terakhir. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Mudah bukan? Nah, kita masuk ke materi berikutnya, sifat operasi penjumlahan. Perhatikan penjumlahan berikut. Yang A, 2 ditambah 3, hasilnya 5. Kemudian yang titik I, 1, 3 ditambah 2, hasilnya juga 5. B, min 5 ditambah 6, berapa hasilnya? 1, betul. Kalau kita balik, 6 ditambah negatif 5, hasilnya sama, 1 juga, iya. Kemudian yang C, min 3 ditambah min 4, negatif 3 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 7. Kalau dibalik, negatif 4 yang di depan ditambah negatif 3, hasilnya betul, sama, negatif 7 juga. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari ketiga yang sudah kalian kerjakan tadi? Jika ada A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Dibolak-balik, hasilnya tetap sama. Itu dinamakan sifat komutatif penjumlahan. Berikutnya, perhatikan penjumlahan berikut. Jika ada 2 tambah 3 dikurung dulu ditambah 4, maka hasilnya sama dengan 2 tambah 3, 5, ditambah 4 jadi 9. Kemudian yang di sebelah kanannya, 2 ditambah kurung 3 ditambah 4, hasilnya sama dengan 2 ditambah 7. Berapa 2 ditambah 7? 9 juga, sama ya hasilnya. Yang B, min 5 ditambah 3 dikurung dulu ditambah 7 sama dengan min 5 tambah 3 itu min 2 ditambah 7. Min 2 tambah 7 hasilnya 5.
Yang di sebelah kanan, min 5 ditambah kurung 3 ditambah 7, kurung tutup, sama dengan min 5 ditambah 3 ditambah 7 itu 10. Min 5 ditambah 10 hasilnya juga 5. Nah, di kiri dengan di kanan ternyata hasilnya sama, maka bisa kita simpulkan jika A ditambah B dikurung dulu, kemudian ditambahkan C, hasilnya akan sama dengan A ditambah yang dikurung yang belakang, B ditambah C. Itu dinamakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Berikutnya, jika ada 0 ditambah 3 atau hasilnya sama dengan 3 ditambah 0, hasilnya tentu 3 itu sendiri ya. Kemudian ada min 5 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah min 5 sama dengan juga min 5 itu sendiri. Nah, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A itu sendiri. Hasilnya A itu sendiri, maka 0 disebut unsur identitas penjumlahan. Karena setiap bilangan jika ditambahkan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 0 adalah unsur identitas penjumlahan. Berikutnya, jika ada min 3 ditambah 3, hasilnya 0 ya. 5 ditambah min 5, hasilnya juga 0. A ditambah min A, hasilnya 0. Nah, itu disebut inverse atau lawan. Lawan dari A adalah min A. Kenapa? Karena A jika ditambahkan min A sama dengan 0, menghasilkan unsur identitas. Setiap bilangan mempunyai lawan atau inverse penjumlahan. A lawannya negatif A. Sesudah menyaksikan tayangan tadi, kalian sudah paham bukan apa saja sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat? Jangan lupa kalian rangkum di buku tulismu apa yang kita pelajari hari ini. Tetap belajar, jangan lupa jaga kondisi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.